Pak, saya dari mahasiswa Wilmar Bisnis Indonesia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Sekiranya Bapak bersedia untuk saya wawancarai. Pertanyaan nomor pertama, kasus apa yang paling banyak Bapak tangani dalam menjaga tahanan di sel penjara? Kalau kasus yang paling saya tangani itu yang pertama kasus pencurian. Nomor dua, kendala apa yang sering Bapak alami selama bertugas menjaga tahanan? Untuk kendala sampai saat ini belum ada. Nomor tiga, kegiatan apa yang sering dilakukan oleh tahanan yang ada di dalam sel? Biasanya kalau tapi di pagi hari itu biasa ada olahraga pagi. Selama Bapak bertugas di sel, pernahkah kondisi sel itu tidak kondusif? Kalau pernah, apa faktor penyebabnya? Biasa kalau kondisi itu kami tidak tahu penyebabnya apa, dan apabila situasinya tidak kondusif itu kami akan memindahkan mereka ke sel yang khusus. Kelima, tindakan apa yang dilakukan oleh penjaga tahanan? Itu nomor. Nomor 4, selama Bapak bertugas di sel, pernahkah kondisi sel itu tidak kondusif? Kalau pernah, apa faktor penyebabnya? Bang, ada kereta mobil? Mana? Selama Bapak bertugas di sel, pernahkah kondisi sel itu tidak kondusif? Kalau pernah, apa faktor penyebabnya? Sampai saat ini untuk situasi dari tahanan itu Bagaimana cara petugas penjaga tahanan membangun hubungan yang positif dengan para tahanan guna meminimalkan terjadinya konflik di sel tahanan? biasanya itu saat pergantian penjaga kami akan menanyakan apa keluhan dari mereka seperti itu. Apa saja jenis pelatihan yang diberikan kepada petugas penjaga tahanan untuk membantu jika terjadi masalah sulit di dalam sel? Untuk pelatihan yang diberikan sama kami itu pertama itu ada pelatihan bela diri dan yang kedua itu beradu argumentasi. Bagaimana Anda menanggapi keluhan atau permintaan dari tahanan jika ia dalam keadaan sakit ataupun dibully? Kalau untuk apabila dia sakit, biasanya kami akan menghubungi klinik untuk kesehatan dari Polri, dan untuk bullying itu kami akan pisahkan orangnya di sel khusus. Bagaimana Anda menilai peran teknologi dalam mendukung upaya pengendalian di dalam sel? Menurut kami cukup bagus, apalagi peran dari CCTV itu bisa untuk memantau situasi di dalam tahanan. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana Anda harus membuat keputusan sulit untuk mengendalikan kekacauan di dalam sel? Sampai saat ini belum ada untuk situasi yang tidak kondusif, tapi apabila situasi tidak kondusif, maka kami akan cari tahu penyebabnya apa, dan kami akan memindahkan pelaku tersebut ke sel khusus atau ruangan khusus. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Yoga Nanta Tarigan dari mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia mengucapkan terima kasih. Selamat siang Pak, saya dari mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ingin melaksanakan wawancara mengenai kondisi di dalam sel penjara. Soal sekiranya Bapak bersedia ya. Soal pertama, kasus apa yang paling banyak Bapak tangani dalam menjaga tahanan di dalam sel penjara? Pencurian, narkoba. Soal kedua, kendala apa yang sering Bapak alami selama bertugas menjaga tahanan? Kurang banyaknya personel jaga. Kurangnya Bapak bertugas. Ya. Untuk soal ketiga, kegiatan apa yang sering dilakukan oleh tahanan di dalam sel? Beribadah, senam di tempat, sama sering. Untuk soal keempat, selama Bapak bertugas di sel, pernahkah kondisi sel itu tidak kondusif? Dan jika kalau pernah, apa faktor penyebabnya? Mungkin salah satunya mereka berantem di dalam. Jadi kalau mereka berantem, kita lerai dan kita panggil ke kepala selnya untuk mendamaikan di dalam sel. Bagaimana cara petugas penjaga tahanan membangun hubungan yang positif dengan para tahanan yang berguna untuk meminimalkan terjadinya konflik di dalam sel tahanan?
Mungkin kita kasih reward-reward kecil atau penghargaan, misalnya mereka kalau bosan disediakan TV, kita mungkin boleh hidupkan TV-nya, ataupun kalau ada kita makanan kita bisa berbagi kepada mereka. Tindakan apa yang dilakukan oleh penjaga tahanan jika kondisi sel tidak kondusif? Kita memanggil kepala selnya untuk mengondisikan dari dalam. Kalau tidak bisa, kita akan masuk ke dalam untuk mengondisikannya sendiri. Petugas akan masuk ke dalam sel untuk mengondisikan situasi tidak kondusif tersebut. Apa saja jenis pelatihan yang diberikan kepada petugas penjaga tahanan untuk membantu jika terjadinya masalah sulit di dalam sel? Bela diri, mungkin alat. Bagaimana Bapak menanggapi keluhan atau permintaan dari tahanan jika ia dalam keadaan sakit atau dibuli? Kalau sakit kita tersedia klinik polisi berada di sana yang bisa kalau di polisi namanya dokes, kedokteran dan kesehatan. Kalau dibuli kita ada ruang khusus, ruang isolasi, kita bisa pindahkan dia di dalam untuk sementara biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk di ruang isolasi bagi yang pelakunya? Ya, bagi siapa yang dibuli. Soal 9. Bagaimana Bapak menilai peran teknologi dalam mendukung upaya pengendalian di dalam sel? Sangat membantu karena sekarang kita bisa memantau dari depan tentang semua yang berada dalam sel. Namanya CCTV. Ada ruang monitoringnya di depan. Soal terakhir, Pak. Apakah Bapak pernah menghadapi situasi di mana Bapak harus membuat keputusan sulit untuk mengendalikan kekacauan di dalam sel? Pernah, dan kita akan memanggil personil jaga yang lain atau personil polisi yang lain yang sedang piket untuk membantu kita menghadapi kondisi itu. Baik Pak, terima kasih untuk wawancara Pak. Saya Pak Tini Dr. Felix Mugulun dari Kampus Politeknik Indonesia telah menyediakan waktu dan tempat untuk saya wawancara. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang Pak. Saya dari mahasiswa Wilmar Medan. Saya ingin mengetahui tentang bagaimana di dalam sel. Di sini ada pertanyaan tersebut Pak. Yang pertama, kasus apa yang paling banyak Bapak tangani dalam menjaga tahanan di sel penjara? Pencurian dan narkoba. Kedua Pak, kendala apa yang sering Bapak alami selama bertugas menjaga tahanan? Kalau di sini kurang banyaknya personil yang jaga. Yang ketiga, kegiatan apa yang sering dilakukan oleh tahanan yang ada di dalam sel? Mungkin senam dan beribadah. Yang keempat Pak, selama Bapak bertugas di sel, pernahkah kondisi sel itu tidak kondusif? Kalau pernah, apa faktor penyebabnya? Mungkin bisa antara lain tahanan saling bertengkar dan kita akan memanggil kaselnya untuk mendamaikan. Yang kelima, tindakan apa yang dilakukan oleh penjaga tahanan jika kondisi sel tidak kondusif? Kita akan memanggil kaselnya untuk mendamaikan. Jika tidak bisa, kita akan masuk ke dalam mengondisikan situasi tersebut. Bagaimana cara petugas penjaga tahanan membangun hubungan yang positif dengan para tahanan guna meminimalkan terjadinya konflik di sel tahanan? Mungkin kita akan membuat seperti tadi, ada kepalanya dan kita memberikan mereka hadiah kecil, contohnya ada makanan, minuman, ataupun memberikan mereka fasilitas TV. Apa saja jenis pelatihan yang diberikan kepada petugas penjaga tahanan untuk membantu terjadi masalah sulit di dalam sel? Bela diri. Bagaimana Anda menanggapi keluhan atau perintah dari tahanan jika ia dalam keadaan sakit atau Kita menyediakan klinik di kepolisian namanya dokes. Kita akan memanggil orang dokes jika mereka sakit. Dan kalau dibully, kita ada ruang isolasi bagi yang dibully atau bullying. bagaimana Bapak menilai para peran teknologi dalam mendukung pengendalian di dalam sel? Membantu karena kita bisa memonitoring semuanya, termasuk kamar mandi, termasuk ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau dari sini, yang itu ada di CCTV monitoring di depan. Apakah Bapak pernah menghadapi
menghadapi situasi di mana Bapak harus membuat keputusan sulit untuk mengendalikan kekacauan di dalam sel? Pernah, dan kalau dalam kondisi tersebut kita akan memanggil personil yang lain yang piket pada hari itu, mungkin di Satreskrim atau apa, kita akan biar sama-sama mengondisikan kondisi di dalam. Terima kasih Pak, saya dari Wilmar Medan. Nama saya Rena Sabta. Saya berasal dari kampus Wilmar Bisnis Indonesia yang berada di Medan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana kondisi dalam sel. Saya pertama. Yang pertama, kasus apa yang paling banyak Bapak tangani dalam menjaga tahanan di sel penjara? Kasus yang paling banyak yang kami tangani itu pertama dan yang kedua itu kasus penganiayaan. Kedua, kendala apa yang sering Bapak alami selama bertugas menjaga tahanan? Untuk sampai saat ini kami masih belum ada kendala. Yang ketiga, kegiatan apa yang sering dilakukan oleh tahanan yang ada di dalam sel? Untuk kegiatan itu di pagi hari biasa mereka melaksanakan olahraga pagi, terus ada kebersihan sel, dan yang terakhir ada juga melaksanakan ibadah. Yang keempat, selama Bapak bertugas di sel, pernahkah kondisi sel itu tidak kondusif? Kalau pernah, apakah faktor penyebabnya? Sampai saat ini untuk situasi dari kondisi sel masih dalam aman. Yang kelima, tindakan apa yang dilakukan oleh penjaga tahanan jika kondisi sel tidak kondusif? Yang akan kami lakukan biasanya kalau seandainya terjadi perkelahian, kami akan memisahkan sel mereka ke sel khusus. Yang keenam, bagaimana cara petugas penjaga tahanan membangun hubungan yang positif dengan para tahanan guna meminimalkan terjadinya konflik di sel tahanan? Biasanya itu kalau kami sebelum pergantian jaga itu kami biasa berbicara dulu sama tahanan apa keluhan mereka. Setuju. Apa saja jenis pelatihan yang diberikan kepada petugas penjaga tahanan untuk membantu jika terjadi masalah sulit di dalam sel? Untuk yang pertama kami dibekali pelatihan bela diri, dan untuk yang kedua Yang ke-8, bagaimana Anda menanggapi keluhan atau permintaan dari tahanan jika ia dalam keadaan sakit ataupun dibully? untuk dalam keadaan sakit kami akan menghubungi dari klinik Dokes. Di sini namanya Dokes. Dan untuk bullying itu, untuk pelaku bullying kami pisahkan selnya ke sel khusus untuk pelakunya. Yang ke-9, bagaimana Anda menilai peran teknologi dalam mendukung jaga pengendalian di dalam sel? Untuk peran teknologi sangat bagus, apalagi yang namanya CCTV kan. CCTV itu bisa memantau keadaan mereka tanpa harus kami datang mengecek. Yang terakhir, apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana Anda harus membuat keputusan sulit untuk mengendalikan kekacauan di dalam sel? Untuk situasi sulit hampir kemarin baru pernah, dan tindakan yang saya lakukan kemarin itu memanggil regu jaga lain ataupun piket dari fungsi lain. Sekian dari wawancara itu. Terima kasih.